Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kalau ada yang sakit semoga lekas sembuh. Oke, sekarang kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4 subtema terakhir, yaitu subtema 4 ya. Subtema terakhir dari tema 7 ya. Setelah ini nanti kita akan ganti buku, tapi 5-6 dulu, baru nanti ganti buku ke tema 8. Oke, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca halaman 103. Putu selalu menaati aturan di sekolah, di rumah pun demikian. Selesai bermain, Putu selalu membereskan mainannya. Kita harus mencontoh perbuatan Putu yang selalu menaati peraturan di sekolah maupun di rumah. Jadi, saat kalian selesai bermain, sebaiknya mainan kalian dibereskan gitu ya. Jangan bundanya yang beresin. Oke, di baliknya halaman 104. Tulislah nama-nama benda yang ada di rumahmu. Tuliskan juga tempat menyimpan benda-benda tersebut. Buku, rak buku. Lalu piring, tempat piring. Piring, lemari, piring. Terus apa lagi? Sepatu, rak sepatu. Apa lagi? Baju, lemari baju. Apalagi dia ada buku, berarti ada pulpen atau pensil, pulpen pensil di tempat pensil. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus menaati peraturan? Mengapa? Karena agar tercipta suatu kenyamanan dan keamanan, ya boleh seperti itu, atau dipatuhi agar semuanya menjadi rapih, atau kalian bisa tulis agar terjadi kesejahteraan antara anggota keluarga, boleh, agar terjadi kerukunan, boleh, kerukunan antar anggota keluarga. Nomor 2, siapa saja yang harus menaati peraturan sekolah? Oh, ini di sekolah ya, berarti kalau sekolah berarti kerukunan antara teman, boleh, teman. Siapa saja yang harus menaati peraturan sekolah? Semua warga sekolah. Siapa saja yang harus menaati peraturan di rumah? Semua anggota keluarga. Apa yang terjadi jika kita tidak menaati peraturan? Akan terjadi pertengkaran, atau boleh pertengkaran atau ketidaknyamanan. Boleh seperti ini. Yuk dibaca bawahnya. Ibu, Coki sudah selesaikah belajarnya? Sudah, Bu. Ada apa, Bu? Kata ibu, mengapa meja belajarmu masih berantakan? Buku pelajaran besok sudah kamu siapkan belum? Kata Coki, nanti ya Bu, Coki mau nonton TV dulu. Kata ayah,
Coki, di mana sebaiknya kamu letakkan buku-bukumu? Di rak buku, Ayah. Rapikan dahulu buku dan siapkan buku pelajaranmu. Setelah itu baru menonton TV. Iya, Ayah. Maafkan Coki, Ibu. Lalu kata ayah dan ibu, Coki, kita harus mematuhi tata tertib di rumah maupun di sekolah. Dimanapun kita berada, tata tertib atau peraturan harus selalu ditaati. Peraturan di rumah harus ditaati oleh anggota keluarga. Tata tertib di sekolah harus ditaati oleh warga sekolah. Tata tertib dibuat untuk kenyamanan warga di lingkungan sekitar. Gitu. Nah, di sini coba kamu tuliskan 5 nama benda. Lalu kalian tuliskan kegunaannya. Setelah kamu tuliskan kegunaannya, kamu tuliskan kalimatnya. Ibu kasih contoh 1, nanti kalian 3, 4, 5-nya kerjakan sendiri ya. Contoh 1 apa? Benda apa? Meja? Boleh meja. Meja kita tulis meja dulu ya. Kegunaannya untuk menulis. Boleh menulis. Untuk menulis. Kalimatnya. Meja belajar itu bagus. Boleh. Meja belajar itu bagus. Kalimatnya dikit-dikit aja nggak apa. Nah, 3, 4, 5-nya kalian kerjakan ya. Oke, yang tadi yang ini halaman 106. Putu senang bermain kelereng. Putu mempunyai 47 kelereng. Setelah bermain, Putu menghitung kelerengnya. Ternyata kelereng Putu ada yang hilang. Kelereng yang hilang sebanyak 16 kelereng. Berapa kelereng Putu sekarang? Nah, perhatikan pengurangan berikut. Subtema 3 itu kita sudah belajar penjumlahan. Sekarang kita belajar pengurangan dengan cara bersusun atau mendatar. Nah, cara mendatar itu pertama 47 dikurangin 16. 47 yang mana yang dikurang? Berarti yang depan dikurang depan, belakang dikurang belakang. Di sini ada 4 dikurangin 1. 4 dikurangin 1 berapa? 3. 7 dikurangin 6, 1. Berarti 31. Gitu ya. 4 dikurangin 1, 3. 3-nya terus di depan. 7 dikurangin 6, 1. Satunya tulis di belakangnya 3. Gitu. Kalau cara bersusun, kalian bisa langsung menyusun seperti penjumlahan. 47 dikurangin 16. 7, yang mana dulu yang jumlah? Yang belakang dulu. 7 dikurangin 6 sama dengan 1. 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Berarti 31. Ya. Satuan dikurangin satuan, puluhan dikurangin puluhan. Jadi yang dikurangin dulu ingat, yang belakang dulu baru yang depan ya. Sama dengan penjumlahan. Di sini ada pertanyaan halaman 106. 99 dikurangin 82. 9 dikurangin 2 berapa? Ya, 7. Tulis 7. Di sini 9 dikurangin 8. 1, 17. 82 dikurangin 30. 2 dikurangin 0, 2. 8 dikurangin 3, 5. Dah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian kerjakan sendiri ya. Lalu 107. Kita mengerjakan soal cerita. Penjual balon membawa 59 balon. Untuk keperluan ulang tahun, Adit membeli 16 balon. Berapa balon yang tersisa di penjual balon? Berarti 59 dikurangin 16. Bisa pakai cara turun ke bawah ya. Kita pakai cara turun ke bawah ya. 59 dikurangin 16. Nah, 9 dikurangin 6 berapa? Ya, 3. Lalu 5 dikurangin 1, 4. Berarti masih ada 43 balon yang ada di penjual balon. Nomor 2. Kelereng Putu ada 82 butir. Ketika bermain, kelereng Putu hilang 28. Kita coba turun ke bawah aja enak ya, biar gampang ya. 82, 28. Nah, ini caranya
Kalau seperti ini berarti kalian pinjam ke sampingnya. 2 dikurangi 8 kan nggak bisa. Kalian pinjam ke sampingnya. Pasti TK sudah pernah nih ya. Masih ada 7 di sini jadi 12. Berarti 12 dikurangin 8 sama dengan berapa? Ya, 4. 7 dikurangin 2, 5. Berarti 54 sisa kelereng Putu. Oke, nomor 3. Kita kerjakan bareng-bareng aja nih ya. Ibu akan membuat kue kesukaan Putu. Ibu membutuhkan 29 butir telur. Telur di dapur ada 63 telur. Sisa telur setelah dipakai ibu ada berapa? Jadi telur di dapur itu ada 63. Ya. Lalu ibu membutuhkan 29 telur untuk membuat kue, ya. Berarti 63 dikurangin 29. Nah, ini sama nih ya kayak yang atas ya. Berarti disilang 3-nya pinjem ke 6 jadi tinggal 5. 3-nya jadi 13. 13 dikurangin 9 berapa? Hitung dulu. Hitungnya hitung mundur juga boleh. Oke, berapa? Ya, 4. Lalu 5 dikurangin 2 sama dengan 3. Berarti 34 telur yang tersisa. Ya, 34 telur yang tersisa. Nomor 4. Toko bunga memiliki bunga mawar sebanyak 48 tangkai. Elis membeli bunga mawar sebanyak 27 tangkai. Berapa bunga mawar yang tersisa di toko bunga? Berarti 48 dikurangin 27. Kurangin. 8 dikurangin 7. 1. Berarti tidak ada yang dipinjam nih ya. 4 dikurangin 2. 2. Berarti masih ada 21. Bukan bunga ya. 21 tangkai. Bunga mawar. Oke. Nomor 5. Ayam peliharaan ayah ada 62 ekor. Untuk keperluan pesta dipotong 49 ekor. Berapa ekor sisa ayam di kandang? Berarti 62 dikurangin 49. Nah, gini ada yang dipinjam nih. Karena 2 nggak bisa dikurangin 9. Berarti harus dipinjam ke sampingnya. Tinggal 5 ya. 2 jadi 12. 12 dikurangin 9. 9, 10, 11, 12. Berarti ada 3. Lalu 5 dikurangin 4. Tinggal 1. Berarti masih ada 13 ekor ayam ayah. Oke, kita langsung ke pembelajaran 4, 108. Kak Ranti, Adit, dan Indra bermain di halaman rumah bersama kelinci peliharaan Indra. Kak Ranti dan Adit bermain menebak benda dengan cara meraba permukaan benda tersebut. Ternyata ketika diraba, benda tersebut ada yang halus, ada juga yang kasar. Indra bermain bersama kelinci, bulu kelinci halus. Adit bermain pasir, permukaan pasir kasar. Banyak sekali contoh lainnya mengenai benda yang permukaannya halus dan benda yang permukaannya kasar. Nah, ayo sebutkan benda-benda yang permukaannya kasar, sebutkan juga benda-benda yang permukaannya halus. Nah, di sini amati benda-benda yang ada di sekitarmu, tuliskan benda apa saja yang permukaannya halus, juga benda yang permukaannya kasar. Benda yang permukaannya halus. Ibu kasih contoh ya. Benda yang permukaannya halus itu kamu bisa tulis. Oh ya, di sini ada contohnya. Di sini ada contoh nih, kaca jendela. Oke, tulis kaca jendela. Atau apa lagi ya? Buka kedua. Contoh deh. Layar TV permukaannya halus ya, nggak mungkin kasar. Layar telepon
televisi. Oke, 3 dan 4 kalian cari sendiri. Benda yang permukaannya kasar. Apa ayo? Ya, keramik kamar mandi. Keramik kamar mandi tidak mungkin halus. Tidak mungkin halus banget, gak mungkin. Kalau misalkan kamar mandi itu kan licin ya, jadi harus permukaannya harus kasar. Kalau misalkan permukaannya halus, bahaya akan licin gitu. Oh iya, ada juga kalau kalian punya pintu rumahnya yang gak halus, bisa juga kamu tulis di sini. Pintu rumah. Tuh, boleh. Ya. Nah, bawahnya kalian buat kalimat menggunakan kata benda yang kamu amati. Kaca jendela permukaannya halus nih contohnya. Layar televisi permukaannya halus, bisa seperti itu. Layar televisi permukaannya halus. Terus keramik kamar mandi permukaannya kasar. Kalian bisa tulis di sini 3-4-nya sendiri, terserah ya. Oke, kita lanjut ke halaman 111. Buatlah karya seperti Kak Ranti dan Adit. Nah, di sini setelah bermain, Kak Ranti dan Adit menggambar bebas. Kak Ranti menggambar bunga, Adit menggambar kelinci. Setelah menggambar, Kak Ranti dan Adit mengoles lem di atas gambarnya, kemudian menaburinya dengan pasir. Ini selain pasir, kalian bisa pakai glitter juga boleh ya. Kalau pasir kan kotor ya, kalian bisa boleh pakai glitter atau pakai karton dipotong-potong kecil-kecil juga boleh. Nah, kalian buat gambar apa aja, terserah. Nanti habis itu kalian tulis kasih lem. Habis kalian kasih lem, nanti baru ditaburi glitter, atau kalau emang pasirnya nggak kotor nggak apa-apa, pakai pasir nggak apa-apa ya. Itu sudah selesai. Oh belum, ternyata masih ada satu lagi nih. Kamu telah mengenal bentuk-bentuk benda. Sekarang kamu akan mengenal benda yang dapat diubah bentuknya. Benda yang dapat diubah bentuknya, contohnya kertas, plastisin, kertas berbentuk persegi atau segi empat. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk seperti perahu atau burung. Bentuk begitu pula dengan plastisin. Plastisin dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk, misalnya hewan. Nah, kayak kalian pernah kan bikin pesawat-pesawatan dari kertas gitu, atau bikin perahu dari kertas, atau kalian pernah bikin plastisin tuh kayak lilin ya, lilin kamu bisa bentuk jadi bintang seperti ini, bisa kalian bikin jamur, bisa bikin ulet gitu. Nah, itu benda-benda yang dapat diubah ya. Benda-benda yang dapat diubah tuh ada kertas karton, ada kertas, dan plastisin ya. Ingetin ya, benda yang dapat diubah. Oke, sekian dari Bu Lulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.